Kalau paling tinggi dalam 1 bulan dapat berapa? Tergantung kerjanya. Kalau kita banyak lemburan itu sekitar 8 sampai 9 juta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Suranto di channel Gus Jepang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Kemarin kan saya udah pernah membahas tentang syarat-syarat kerja untuk menjadi TKI ya lur. Oke, hari ini saya ada teman yang sudah pernah bekerja di luar negeri. Kemudian nanti saya akan mewawancarai. Oke, jangan lupa teman-teman simak video ini sampai habis, klik like, subscribe, dan komen. Oke, langsung saja ke teman saya. Silahkan perkenalkan mas, namanya siapa? Nama saya Edoy. Mas Edoy. Oke, Mas Edoy. Kalau boleh tahu kemarin kerja di mana mas? Di Malaysia mas, sebagai TKI. Oke, bentar lur, ada suara motor lur. Nah, jadi kemarin Mas Edoy ini bekerja di Malaysia. Malaysianya di mana mas kalau boleh tahu? Malaysia Johor mas, Malaysia Barat. Oh, di Malaysia Johor. Nanti saya akan tanya-tanya tentang biaya dan dokumen-dokumen ya mas. Oke, mas, kalau biaya yang dibutuhkan untuk bekerja di Malaysia itu berapa? Mulai pokoknya totalnya itu berapa biaya yang dibutuhkan? Biaya buat bikin paspor sama visa kerja sekitar 20 juta. Itu sudah sama tiket. Berarti kayak paketan gitu ya? Satu paket. Lewat agen? Lewat agen. Oh. Jadi kalau lewat agen, kalau pergi ke Malaysia itu butuh biaya sekitar 20 juta. Itu sudah termasuk paspor, visa tiket pesawat. Pokoknya bayar 20 juta, udah nyampe sana gitu ya. Oh, seperti itu. Oke, itu pertama biayanya kalau ke Malaysia sekitar 20 ya. Kemudian untuk tempat tinggalnya di sana gimana? Udah termasuk yang 20 juta itu atau kita nyari sendiri apa udah dari perusahaan? Itu udah dari perusahaan, kita dapat itu mes macam kontrakan itu, tempat tinggal. Oke, dari kita nyampe sana misal udah dapat kerja, kan nanti dari agennya kita disalurin, nanti di sana udah disediain mes seperti itu ya. Tadi biaya udah fix ya, sekitar 20 juta. Itu kurang lebihnya ya lur. Di Malaysia ini lumayan murah karena nggak perlu pelatihan bahasa. Bahasanya kan Melayu kan. Oke, selanjutnya dokumen-dokumennya apa aja yang perlu dipersiapkan jika teman-teman ada yang ingin bekerja jadi tenaga kerja Indonesia? Pertama, bikin paspor. Dokumennya adalah paspor. Kemudian kedua, visa kerja. Kemudian kedua, visa kerja ke Malaysia, visa kerja. Oke, kemudian sudah itu dua saja. Udah ya, kalau ke Malaysia cukup itu lur. Ini dokumennya nggak terlalu ribet. Kemudian kalau misal kita kan Jawa Timur ya, Jawa Timur Pacitan. Kalau teman-teman mau pergi ke Malaysia, bisa menghubungi agen mana biasanya? Itu agen di Trenggalek itu kemarin. Oh, kemarin ikut di agen Trenggalek. Oke. Kalau untuk keberangkatannya di bandara mana mas? Bandara Juanda, Surabaya. Turunnya di Johor. Turunnya di Johor. Kalau bekerja di Malaysia itu nyampe sana masih ada training dahulu apa langsung misal nyampe sana besok langsung kerja? Biasanya di training dulu itu, tergantung kerjanya. Macam kalau misal kita sudah menguasai pekerjaan langsung kerja, kalau belum di training dulu. Oh, seperti itu ya. Kalau training tuh udah dapat gaji berarti? Belum kalau training itu. Oke. Seperti itu ya lor. Kemudian nanya lagi Mas Edoy, ini enaknya apa kalau kerja di Malaysia tuh? Mungkin gajinya, mungkin deket, mungkin apa? Semua kerja itu nggak ada yang enak. Ya, bener, semua kerja nggak ada yang enak. Terus mungkin maksudnya dibanding negara-negara Eropa mungkin enaknya itu persyaratannya mudah itu.
paspor sama visa kerja saja sudah bisa pergi ke Malaysia. Tidak macam negara lain harus kursus bahasa. Oh iya ya. Kemudian ini ya. Kemudian enaknya tuh bahasanya. Terus di sana banyak orang Islam kan? Mayoritas Melayu Islam. Jadi enaknya itu nggak perlu nggak perlu belajar bahasa lagi. Banyak orang Muslim. Kemudian ya pokoknya intinya budayanya nggak terlalu berbeda jauh lah. Nggak terlalu berbeda jauh. Yo. Di sana itu kalau bahan pangan murah, tidak macam Indonesia. Oh, jadi biaya makannya murah lur kalau di Malaysia lur. Aduh. Suara motor lur, sorry. Terus ini kalau nggak enaknya di Malaysia apa mas? Nggak enaknya ya gajinya sedikit gitu. Oh, gajinya lumayan sedikit dibandingkan negara lain. Nah, dibanding negara-negara lain seperti Jepang, Taiwan dan lain-lain. Tapi masih itu kan, masih bisa nabung kan? Masih bisa lah. Masih bisa nabung. Soalnya bahan pangan murah, kita paling itu sebulan tidak habis 500 ringgit itu kalau buat makan saja. Kalau buat makan nggak habis 500 ringgit itu kalau dirupiahkan berapa? Sekitar 1.700.000. Oh, berarti nggak lumayan murah ya. Berarti makan nggak nyampe 2 juta. Ya, masih bisa nabung lah, apalagi belum nikah. Ini masnya belum punya suami. Belum punya istri. Terus lor, aku lupa ya, sambil tak pikir ya. Kemudian ini ya wes cerita apa, aku sambil mikir pertanyaan soalnya. Apa mungkin dirimu mau menyampaikan apa bagi teman-teman yang ingin jadi TKI ke Malaysia? Mungkin teman-teman yang mau jadi TKI di Malaysia bisa hubungi Mas Andi, itu dia agent dari kota Ponorogo. Mas, ini mau nanya nih, Malaysia kan deket sama Kalimantan ya, perbatasan lah. Itu kalau yang Malaysia Timur, kalau yang Malaysia Barat kan dekat sama Batam. Masnya di barat apa timur? Barat mas. Oh barat, berarti kan kalau deket sama Batam kan sering ada kayak apa ya, ilegal gitu loh. Ilegal apa? Pokoknya pekerja ilegal lah gitu. Kalau di Malaysia itu apakah banyak yang bekerja secara ilegal seperti itu? Banyak mas, itu biasanya itu yang dari Batam sama pulau itu mana? Banyaklah pulau kecil itu, pulau perbatasan sama Malaysia itu biasanya naik peri itu, kapal kecil itu. Oh, tanpa dokumen lengkap. Biasanya cuma pakai paspor jalan saja itu, paspor itu yang buat jalan-jalan itu biasanya copnya 1 bulan mas. Berarti orang yang kerja di Malaysia itu yang ilegal tuh pakainya cuma paspor yang buat jalan-jalan. Padahal di sana bekerja. Sebenarnya itu nggak boleh ya lor. Nah terus itu kalau kena polisi bisa ditangkap lor biasanya itu. Ditangkap terus dipulangin apa di penjara? Biasanya kalau 1 kali di penjara, sekarang nanti itu biasanya 3 bulan lah penjara. Penjara 3 bulan, ngeri. Makanya dulur-dulurku sedoyo dulu dipulangin ke Indonesia, kalau sekarang katanya di penjara itu. Makanya teman-teman semua kalau mau keluar negeri lewat jalur yang resmi, jangan lewat jalur yang ilegal seperti itu ya. Mau nanya nih mas, kalau di Malaysia tuh biasanya yang banyak tuh kerjanya di bagian apa ya? Bagian bangunan sama itu kelapa sawit, pokoknya yang kerja kasar lah. Pokoknya tenaga yang ngandalin ini lur. Nek aku ra kuat lagi. Di pabrik-pabrik itu. Di pabrik apa biasanya? Plywood tuh kayu ya? Pengolahan kayu. Pengolahan kayu itu sama bangunan itu. Oke. Sekarang Mas Edo ini udah lumayan sukses, hasil dari Malaysia udah banyak diinvestasikan. Gitu lur, untuk masa tua katanya. Oke. Terus untuk rencana kedepannya apakah ingin balik lagi mas? Tidak mas, itu sudah menetap di Indonesia, tidak mau merantau lagi. Nggak ingin merantau lur. Virus corona. Takut corona lur. Lemah berarti. Ngone wedi. Nah. Terus apa ya? Ayo, apa? Ini pertanyaan gue TKI, mantan TKI. Lu kata gaji ini mang wis ya?
Gajinya kisaran berapa Mas? Ini gaji di bagian akhir ya? Nggak apa-apa. Iya. Kalau dirupiahkan sekitar berapa? Terendah dan tertinggi. Kalau terendah dapat berapa sebulan? Terendah 5 juta. Dalam 1 bulan. Kalau paling tinggi dalam 1 bulan dapat berapa? Tergantung kerjanya. Kalau kita banyak lemburan itu sekitar 8 sampai 9 juta. Oh, berarti gajinya sekitar 5 sampai 9 juta. Kalau banyak lemburan bisa sampai 9 juta. Oh, gitu ya. Untuk makan nggak nyampe 2 juta. Soalnya di sana biaya makan masih murah, kemudian tempat tinggal gratis, ditanggung perusahaan. Ya berarti pengeluarannya cuman sekitar 2 juta ya. Iya. Berarti lumayan lor bagi kalian yang ingin jadi TKI. Kalau ke Malaysia ya gitu lumayan. Tapi kerjanya tadi harus punya ini otot yang gede. Tuh. Oh, nah terakhir Mas ini orang Indonesia apakah banyak yang bekerja di sana? Banyak, itu 50% orang Indonesia itu kan di sana. Oh, pekerjanya orang Indonesia banyak ternyata lur. Aku kan jadi pengen rono lur. Oke, seperti itu aja bincang-bincang saya dengan Mas Edoy, mantan TKI Malaysia. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa sertakan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.